Baik, ya. Selamat malam semua, sahabat Circle, Malam. Mas Dimas. Ya, selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam acara kuliah kita yang kedua pada malam hari ini. Minggu lalu kita sudah membahas problem postsekularisme menurut Jürgen Habermas. Pada malam hari ini kita berkenalan dengan filsuf kontemporer yang kedua yang sangat penting dalam filsafat politik, yakni dengan John Rawls. Pada malam hari ini kita akan membicarakan salah satu konsep penting yang diperkenalkan oleh John Rawls, yakni konsep keadilan distributif. Ya. Karena itu judul kuliah pada malam hari ini konsep keadilan distributif John Rawls, kritik dan relevansinya. Baik, saya izin share screen. Ya, jadi sekali lagi konsep keadilan distributif John Rawls, kritik dan relevansinya untuk kehidupan bersama. Alur kuliah kita malam ini saya atur seperti ini, ya. Yang pertama itu pendahuluan. Dalam pendahuluan saya akan memperkenalkan apa itu konsep keadilan secara umum. Kemudian pada bagian kedua kita akan melihat secara khusus pandangan John Rawls tentang keadilan distributif. Bagian ini akan dibagi ke dalam 3. Yang pertama gambaran umum tentang pemikiran John Rawls. Yang kedua tentang konsep keadilan sosial dan masyarakat yang tertata secara baik atau apa yang John Rawls sendiri rumuskan dengan well-ordered society. Lalu bagian ketiga, kita akan melihat konsep tentang posisi asali atau original position, kontrak, dan prinsip keadilan. Kemudian bagian ketiga, kita akan mendiskusikan pandangan John Rawls, karena tulisan John Rawls ini mendapat tanggapan dari banyak pemikir yang lain, dan dalam kuliah ini saya akan membatasi diri pada 2 kritikan. Yang pertama itu kritik dari kelompok libertarian atau kaum libertarian yang diwakili oleh Robert Nozick. Kemudian yang kedua kritik dari kaum komunitarian yang diwakili oleh Michael Sandel. Tapi pemikiran Michael Sandel tidak akan saya bahas secara panjang lebar karena sudah dibicarakan dalam kuliah Circles pada tahun yang lalu. Lalu pada bagian terakhir penutup, dan saya akan coba menarik sejumlah relevansi dan kesimpulan untuk konteks diskusi tentang keadilan sosial di Indonesia. Apa itu keadilan? Salah satu definisi yang paling tua tentang keadilan pernah dirumuskan oleh seorang pengarang berkebangsaan Romawi bernama Ulpianus. Ulpianus merumuskan atau mendefinisikan keadilan sebagai to give everybody his own, atau memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Jadi keadilan mengungkapkan relasi hak dan bukan relasi karitatif. Hak dari subjek yang harus mendapatkan keadilan dan kewajiban dari institusi yang harus memenuhi keadilan tersebut. Berdasarkan definisi ini, biasanya secara umum keadilan itu atau konsep keadilan memiliki 3 ciri esensial. Yang pertama, keadilan selalu terarah kepada orang lain. Artinya, kalau hanya ada satu orang di muka bumi ini, maka tidak relevan bicara tentang keadilan. Jadi keadilan selalu mengandaikan ada orang lain. Selalu dibicarakan dalam konteks relasi sosial. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, keadilan menuntut sebuah keharusan atau imperatif, ya, sebab keadilan selalu berkaitan dengan hak
yang menjadi salah satu ciri esensial. Keadilan sebagai sebuah hak itu berbeda dari tindakan karitatif. Ya. Keadilan itu harus dijalankan karena dia berkaitan dengan hak, sedangkan tindakan karitatif itu tidak harus dijalankan. Ya. Misalnya, kalau saya mempekerjakan seseorang sebagai majikan, maka saya harus membayar gaji pegawai atau karyawan saya secara adil sesuai dengan kontrak yang berlaku dan tidak ada tawar-menawar. Sedangkan kalau misalnya saya bertemu dengan seorang pengemis di jalan, lalu meminta uang dari saya, kebetulan saya punya uang, hari ini saya boleh memberinya uang. Tapi kalau misalnya besok saya bertemu lagi dengan pengemis yang sama, dan kebetulan saya tidak punya uang, maka saya dapat saja tidak memberinya. Jadi relasi antara saya dan pengemis adalah relasi karitatif yang tidak harus saya penuhi. Mungkin sebagai orang beragama kita merasa bersalah karena tidak membantu pengemis. Tapi kesalahan itu tidak berada pada level hukum, melainkan level moral semata. Lalu ciri yang ketiga, keadilan berarti tuntutan akan persamaan. Keadilan mewajibkan kita untuk tanpa kecuali memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya atau apa yang harus didapat. Karena itu dalam ilmu hukum, tapi juga filsafat hukum dan filsafat politik, ya, keadilan itu biasa dilambangkan oleh atau dengan Dewi Justitia. Dewi Justitia itu matanya tertutup, ya, memegang timbangan, dan mata yang tertutup ini menggambarkan prinsip netralitas keadilan itu. Jadi dia memperlakukan setiap orang secara sama, tanpa memperhatikan atau memandang perbedaan kelas, diskriminasi, perbedaan kelas, etnis atau agama. Ya, jadi keadilan memperlakukan, mewajibkan kita untuk memperlakukan orang secara sama. Keadilan distributif merupakan salah satu model dari teori keadilan di samping teori-teori keadilan yang lain seperti misalnya keadilan legal dan keadilan komutatif. Keadilan legal itu bersifat vertikal karena mengatur relasi antara individu dan atau kelompok masyarakat dengan negara. Ya. Keadilan legal juga memastikan bahwa setiap orang atau kelompok masyarakat mendapat perlakuan yang sama di depan hukum atau berdasarkan hukum yang berlaku. Sedangkan keadilan komutatif, dia bersifat horizontal karena mengatur relasi hak antar warga negara atau antara individu yang satu dengan individu yang lain. Keadilan komutatif memberikan jaminan agar relasi horizontal antar warga negara tersebut tidak merugikan hak satu sama lain. Misalnya kalau saya meminjam barang dari teman saya punya kewajiban untuk mengembalikannya. Atau saya tidak boleh mencuri misalnya. Itu berkaitan dengan prinsip keadilan komutatif, tapi juga akan berhubungan dengan prinsip keadilan vertikal juga. Apa itu keadilan distributif? Keadilan distributif berkaitan dengan persoalan pembagian benefits dalam bidang ekonomi. Prinsip keadilan distributif mewajibkan negara untuk membagi segalanya dengan cara yang sama kepada para anggota masyarakat. Di antara hal-hal yang dibagi oleh negara itu ada hal-hal yang menyenangkan, itu benefits, tapi juga ada hal-hal yang membebankan. Ya, yang menyenangkan itu misalnya kalau mendapat hibah atau mendapat subsidi dari negara, ya, hal-hal yang membebankan misalnya kewajiban membayar pajak, dan kewajiban itu harus didistribusi secara adil. Pertanyaan penting dalam pembicaraan tentang keadilan distributif ialah apa yang menjadi kriteria sehingga distribusi barang ekonomis itu dinilai adil. Pertanyaan ini sebenarnya sudah dibahas sejak
lama, sejak zaman kuno. Aristoteles misalnya sudah mulai berpikir tentang kriteria distribusi barang yang adil. Pada masa Aristoteles, dia sudah melihat misalnya ada sistem yang disebut pemerintahan aristokrasi. Ya. Dan dalam sistem ini, kaum bangsawan beranggapan bahwa pembagian yang adil jika mereka mendapat porsi yang lebih besar, sementara para budak mendapat sedikit. Dan hal ini dipandang sebagai sesuatu yang natural, sebagai sesuatu yang alamiah. Atau dalam sistem oligarki, distribusi itu dipandang adil jika orang kaya mendapat bagian yang lebih banyak dari rakyat kebanyakan yang miskin. Aristoteles melihat keanehan atau irasionalitas dari dua sistem ini, sistem aristokrasi dan oligarki. Menurut dia, kriteria keadilan dalam dua sistem ini bersifat irasional dan tidak adil. Karena itu ia menganjurkan kriteria lain yang lebih rasional dan sesuai dengan tujuan negara. Kita tahu tujuan negara menurut Aristoteles adalah kehidupan yang baik atau kebahagiaan seluruh warga negara. Dan distribusi ekonomi karena itu dianggap adil jika didasarkan pada jasa atau prestasi warga negara dalam berkontribusi untuk mencapai tujuan negara tersebut. Karena itu menurut Aristoteles sesuatu itu adil kalau orang mendapatkan benefits atau beban berdasarkan prestasi yang dia kontribusikan ke negara ya, untuk mencapai tujuan negara tadi. Pandangan Aristoteles ini sebenarnya masih diteruskan hingga zaman modern atau zaman kontemporer, dan pemikiran Aristoteles ini terutama dilanjutkan oleh para pemikir liberal ya, yang menekankan atau menjadikan prestasi sebagai kriteria utama dalam menentukan adil tidaknya distribusi benefits ekonomi. Liberalisme menekankan pentingnya prinsip hak, usaha, dan prestasi sebagai perwujudan pilihan bebas seseorang. Akan tetapi, pertanyaan kritis yang patut diajukan kepada konsep liberalisme ialah bagaimana dengan orang-orang cacat secara fisik atau mental dan karena itu tidak dapat berprestasi. Ya. Bagaimana dengan orang-orang yang mau bekerja tapi tidak memperoleh lapangan pekerjaan yang layak atau terpaksa hidup menganggur meskipun mereka memiliki kemampuan atau kompetensi yang cukup untuk bisa bekerja. Salah satu jawaban atas kelemahan dasar dari liberalisme ini itu pernah dirumuskan oleh pemikiran filsafat yang lain yang dikenal dengan nama sosialisme. Prinsip sosialisme tentang keadilan itu pernah dirumuskan oleh Karl Marx, bunyinya from each according to his ability to each according to his needs. Artinya kita menuntut dari setiap orang untuk bekerja atau berprestasi berdasarkan kemampuannya, sedangkan distribusi dari hasil kerja itu diatur berdasarkan kebutuhannya. Ya, berdasarkan kebutuhan. Misalnya orang sakit yang membutuhkan pelayanan medis, ya memang harus dilayani atau mendapat haknya. Sementara orang cacat yang tidak bisa bekerja, dia tidak bisa diwajibkan untuk bekerja. Akan tetapi, konsep keadilan sosialisme ini memiliki sekurang-kurangnya dua kelemahan. Yang pertama, jika kebutuhan dijadikan satu-satunya kriteria untuk melaksanakan keadilan di bidang penggajian, para pekerja tidak akan bermotivasi untuk bekerja keras. Jadi kelemahan sosialisme ialah lemahnya kompetisi di antara para pekerja dan akibatnya kita pernah alami dalam sejarah cukup banyak industri atau perusahaan di negara-negara blok komunis yang bangkrut karena dibangun berdasarkan prinsip ini, tidak ada kompetisi. Lalu yang kedua, menyangkut kemampuan sebagai satu-satunya alasan untuk membagi pekerjaan, terutama dalam sistem sosialisme komunistis yang totaliter. Prinsip ini mengakibatkan orang yang berkemampuan harus menerima saja bila negara
membagi pekerjaan kepadanya seperti menjadi pilot misalnya. Jadi bahaya dari sistem sosialisme ini, orang tidak punya kebebasan untuk memilih pekerjaan berdasarkan minat atau kemauan yang individu punyai. Mencari jalan keluar atas jalan buntu yang dihadapi oleh liberalisme dan sosialisme tadi. Liberalisme yang terlalu menekankan kompetisi dan prestasi sehingga mengabaikan solidaritas dan keadilan sosial, sedangkan sosialisme yang terlalu menekankan kebersamaan dan akibatnya mengabaikan kebebasan individu dan kompetisi dan berakibat pada ambruknya sistem pasar atau sistem perusahaan yang dibangun atas dasar kompetisi. Jadi Rawls mengembangkan atau coba mengembangkan konsep keadilan di dalam masyarakat demokratis di mana kebebasan asasi manusia itu dihargai tanpa mengabaikan solidaritas sosial. Ya. Itu bagian pertama pengantar umum tentang keadilan. Jadi saya tadi coba menjelaskan definisi keadilan secara umum, memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, lalu dari situ kita melihat ada tiga ciri khas, ciri esensial keadilan. Sekarang kita coba lihat ya pandangan John Rawls tentang keadilan atau konsep keadilan distributif. Yang pertama kita melihat gambaran umum. Dalam pembahasan pada malam hari ini kita hanya konsentrasi pada salah satu karya dari John Rawls yang ditulis pada tahun 1971 dengan judul A Theory of Justice, sebuah teori tentang keadilan. Lalu John Rawls sendiri hidup dari tahun 1921 sampai dengan tahun 2002. Sebagian besar dari masa hidupnya dia habiskan sebagai profesor, bekerja sebagai profesor di universitas, dan yang paling lama dia bekerja di Universitas Harvard, Amerika Serikat. Dalam uraiannya tentang teori keadilan, Rawls antara lain membangun dialog dengan sejumlah filsuf modern, terutama misalnya dengan David Hume, dengan Immanuel Kant, dan juga dengan pemikir klasik, ya. Dan dalam bukunya tentang teori keadilan, dia membangun dialog atau berdiskusi dengan dua filsuf Yunani antik yang besar, yakni Plato dan Aristoteles. Seperti David Hume, Rawls memahami keadilan sebagai sebuah persoalan institusional, bukan persoalan individual. Namun konsep keadilan Rawls dalam A Theory of Justice berbeda secara radikal dari pandangan Hume seperti diuraikannya dalam buku berjudul Traktat über die menschliche Natur, ya, traktat tentang kodrat manusia. Berbeda dengan Hume, John Rawls menampilkan sebuah teori normatif tentang tatanan masyarakat. Sebuah teori yang bercita-cita untuk memberikan pendasaran moral atas aturan-aturan keadilan. Dalam perspektif moral ini, Rawls merujuk pada tradisi Yunani kuno. Namun Rawls pada saat yang sama meninggalkan Plato dan Aristoteles ketika predikat adil dan tidak adil tidak lagi menggambarkan disposisi jiwa atau tindakan eksternal individu seperti yang kita jumpai dalam ulasan Aristoteles atau Plato, tapi mengungkapkan kualitas moral sebuah tatanan sosial atau institusi sosial. Dengan demikian, konsep keadilan direduksi menjadi konsep keadilan sosial. Hal ini sesuai dengan kecenderungan umum pada abad ke-20 tapi juga abad ke-21 yang lebih banyak membicarakan konsep keadilan sosial ketimbang keadilan individual.
Tidak seperti pandangan Plato dan Aristoteles, John Rawls mengabaikan persoalan keadilan individual. Karena itu John Rawls tidak pernah melihat persoalan keadilan politik sebagai sesuatu yang berdiri sendiri. Baginya, menciptakan keadilan berarti membangun sebuah tatanan sosial atau negara yang adil. Menurut Rawls, konstruksi sebuah tatanan sosial yang adil mengandaikan perwujudan politis dari aturan dan institusi-institusi tertentu. Karena itu dalam arti luas, persoalan keadilan selalu merupakan masalah keadilan politis. Penekanan pada keadilan politis ini mendekatkan John Rawls pada pemikiran David Hume. Namun kekhasannya dalam perbandingan dengan David Hume ialah bahwa Rawls kembali merujuk pada persoalan klasik keadilan politik. Menurut Rawls, pada prinsipnya aturan-aturan fundamental konstitusi politik sebuah masyarakat merupakan norma dasar yang mendefinisikan sebuah tatanan sosial. Jadi legitimasi sebuah tatanan sosial itu ditentukan apakah tatanan sosial itu merujuk pada prinsip keadilan yang adalah sesuatu yang bersifat etis menurut Rawls. Bagi Rawls, persoalan keadilan politik dalam arti sempit berkaitan dengan penataan aturan konstitusional sebuah komunitas politis atau sebuah negara atas dasar prinsip keadilan. Seperti Aristoteles, Rawls membuat distingsi yang ketat atau yang tegas antara pengertian saya terjemahkan dari kata begriff tentang keadilan dan konsepsi keadilan. Jadi ada perbedaan antara konsep dan pengertian di sini. Namun berbeda dari Aristoteles, Rawls tidak berminat pada uraian tentang pengertian atau definisi keadilan, melainkan pada pertanyaan bagaimana wajah konsep keadilan yang lebar universal dan memenuhi syarat-syarat rasional tersebut mewujudkan dirinya secara sosial. Jadi dia tidak bertanya tentang bagaimana ciri masyarakat individu yang adil atau negara yang adil. Yang dia pertanyakan ialah syarat-syarat institusional atau syarat-syarat aturan ya normatif sehingga sebuah institusi, sebuah negara itu kita katakan adil. Dalam seluruh uraiannya, Rawls mereduksi persoalan keadilan sosial kepada keadilan distributif. Jadi kalau bicara tentang keadilan sosial, untuk Rawls adalah keadilan distributif. Karena itu kita tidak akan menjumpai uraian tentang keadilan kompensatoris misalnya, atau keadilan pertukaran yang adil di dalam uraian John Rawls. Oke, saya tunjukkan secara singkat ya garis besar pembagian dari buku A Theory of Justice. Ada 3 bagian di sana. Bagian pertama bicara tentang teori, bagian kedua tentang institusi, bagian ketiga itu tentang tujuan. Dalam bagian teori kita akan berkenalan dengan pandangan John Rawls tentang keadilan dan fairness, prinsip-prinsip keadilan, dan original position atau posisi asali. Lalu pada bagian institusi, Rawls membahas kebebasan yang setara untuk semua, masalah distribusi, persoalan kewajiban dan kewajiban. Kemudian pada bagian ketiga, tujuan-tujuan, Rawls berbicara tentang yang baik, ya, the good, dan yang rasional. Kemudian pada bagian kedua itu tentang makna keadilan. Baik, sekarang saya memasuki bagian kedua dari uraian ini, ulasan saya. Bagian kedua ini diberi judul keadilan sosial, maksudnya keadilan distributif dan masyarakat yang tertata secara baik, atau dalam term yang digunakan oleh Rawls sendiri, well-ordered society. Rawls mengulas alasan mengapa persoalan keadilan itu muncul dengan cara menghubungkan syarat-syarat subjektif dan objektif hidup manusia. Ya, jadi dia bertanya mengapa kita bicara tentang masalah keadilan, dan dia untuk menjawab pertanyaan ini dia menghubungkan syarat-syarat
subjektif dan objektif hidup manusia yang memungkinkan pembicaraan tentang keadilan. Salah satu syarat objektif pembicaraan tentang keadilan menurut Rawls adalah keterbatasan resources yang hanya diminimalisasi namun tidak dapat dihilangkan sama sekali lewat kerjasama. Ya. Jadi kita hanya bisa bicara tentang keadilan menurut Rawls kalau resources terbatas. Ya. Karena itu tidak relevan misalnya kita bicara tentang distribusi yang adil air laut. Ya. Air laut itu kan jumlahnya tidak terbatas, karena itu tidak ada pembicaraan tentang atau diskusi yang serius tentang distribusi yang adil air laut. Sedangkan syarat subjektif persoalan keadilan adalah egoisme. Artinya, setiap individu selalu mengutamakan kepentingan dan tujuan-tujuan sendiri dan mengabaikan kepentingan dan tujuan dari orang lain. Saya kira itu jelas kita alami. Ya. Kalau barang itu sangat kita butuhkan, maka yang dipikirkan pertama ialah bagaimana barang itu digunakan untuk kebutuhan saya, baru kita memikirkan kepentingan orang lain. Sementara itu di sisi lain, syarat-syarat objektif keadilan menciptakan kemungkinan bagi setiap individu untuk merasa tertarik bekerja sama dengan yang lain, dengan orang lain. Ya. Lalu di sisi lain, syarat-syarat subjektif menciptakan kondisi di mana eksistensi komunitas selalu berada dalam bahaya karena kepentingan-kepentingan individu dalam distribusi benefits dari kerjasama selalu bertabrakan. Karena itu secara singkat dapat dirumuskan sebagai berikut. Ya. Persoalan mendasar dalam pembicaraan tentang keadilan adalah sebagai berikut. Ya. Individu-individu yang egoistis mengajukan tuntutan yang bertentangan satu sama lain atas hasil yang terbatas, namun sangat penting dari proses kerjasama, di mana setiap individu berkepentingan pada realisasi hasil kerja sama tersebut. Jadi ada resources yang terbatas, yang egoistis, tapi juga punya kesadaran bahwa mereka hanya bisa memenuhi kebutuhan bertahan hidup kalau mereka menjalin kerjasama. Dan dalam kerjasama itu mereka mau mendapatkan hasilnya untuk dapat bertahan hidup. Jadi itu asumsi yang ada atau hipotese yang harus diterima kalau kita mau berbicara tentang keadilan secara rasional. Kita lihat definisi tentang masyarakat menurut Rawls. John Rawls mendefinisikan masyarakat sebagai sebuah usaha sistemik kerjasama, usaha sistem kerjasama demi mencapai keuntungan timbal balik antara anggota. Bertolak dari definisi ini, Rawls merumuskan persoalan keadilan sebagai berikut. Di satu sisi, setiap individu memiliki kepentingan untuk menjalin kerjasama dengan yang lain. Artinya, membangun hidup bersama menurut aturan-aturan tertentu, sebab hanya dengan cara itu, hasil dari sebuah kerjasama dapat diwujudkan. Namun di sisi lain, atas dasar kepentingan dan tujuan masing-masing individu, adalah tidak mungkin bagi setiap anggota masyarakat bersepakat tentang jenis aturan hidup bersama tersebut. Alasannya, setiap individu ingin mendapatkan porsi terbesar dari benefits kerjasama tersebut. Maka konsensus tentang aturan-aturan fundamental sebuah tatanan sosial hanya dapat diciptakan jika aturan-aturan tersebut secara netral dan objektif memperhatikan semua kepentingan dan tujuan setiap individu. Atau dengan kata lain, jika konsensus tersebut dibangun atas prinsip, kita lanjutkan pembicaraan kita. Tadi saya sudah sampai pada pembahasan tentang definisi masyarakat ya. Menurut Rawls, masyarakat itu adalah sebuah usaha sistem kerjasama demi mencapai keuntungan timbal balik antara anggota. Ya. Baik, agar kerjasama tersebut bisa berjalan secara optimal
dan menurut prinsip-prinsip yang rasional, menurut Rawls perlu dirumuskan suatu prinsip yang bisa diterima oleh semua, ya, prinsip yang objektif, yang netral, dan menurut dia prinsip tersebut yang kita kenal dengan nama prinsip keadilan. Ya. Sebagaimana David Hume, Rawls melihat persoalan keadilan sebagai sebuah masalah tatanan sosial. Namun Rawls memiliki solusi yang berbeda atas persoalan tersebut. Jika David Hume melihat solusi persoalan keadilan sebagai sesuatu yang bersifat individual, maka Rawls melihat solusinya pada keutamaan yang ditampilkan oleh institusi-institusi sosial. Karena itu Rawls sendiri menulis, dia katakan keadilan itu adalah keutamaan pertama dari institusi-institusi sosial. Ya. Menurut Rawls, mampu tidaknya sebuah institusi sosial untuk mempraktikkan keutamaan keadilan sosial sangat bergantung pada jawaban atas pertanyaan bagaimana institusi-institusi fundamental masyarakat ya, tersebut mendistribusikan sejumlah resources vital kepada warga masyarakat. Rawls menamakan kumpulan institusi-institusi fundamental yang menangani masalah keadilan atau ketidakadilan sosial itu struktur dasar masyarakat. Dan yang tergolong dalam struktur dasar masyarakat itu adalah misalnya konstitusi politik, ya, serta institusi-institusi sosial dan ekonomi sebuah negara, seperti misalnya regulasi sistem pendidikan dan sistem perpajakan. Seperti sudah diuraikan pada bagian terdahulu, Rawls mereduksi konsep keadilan sosial kepada persoalan keadilan distributif. Ya, pengandaian di balik pandangan ini adalah pengakuan akan adanya sejumlah nilai yang di satu sisi memiliki pengaruh luar biasa bagi peluang hidup setiap individu, dan di sisi lain nilai-nilai dasar tersebut harus disediakan oleh struktur dasar masyarakat seperti konstitusi politik, institusi sosial, dan ekonomi. Rawls menyebut nilai-nilai ini dengan nama the social primary goods, atau nilai-nilai sosial yang primer atau nilai-nilai sosial dasar. Yang tergolong dalam the social primary goods ini adalah misalnya hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar, ya, kekuasaan dan keuntungan yang berkaitan dengan jabatan-jabatan dan posisi-posisi penuh tanggung jawab, pendapatan dan milik, serta dasar-dasar sosial harga diri. Halo? Ya, silakan Pak Ter. Sempat terputus tadi. Ya, Oke. silakan. Ya. Ya. Ya, jadi itu yang tergolong dalam the social primary goods menurut John Rawls. Ya. Dan setiap nilai sosial primer ini itu disebut nilai primer karena setiap individu, ya, terlepas dari talenta individualnya, membutuhkan nilai-nilai sosial tersebut untuk kehidupannya. Ya. Lalu dikatakan sosial karena dibandingkan dengan nilai-nilai primer alamiah seperti misalnya kesehatan, kecantikan, kecerdasan yang merupakan hasil lotre alamiah menurut Rawls, pendistribusian nilai-nilai sosial primer ini sangat bergantung pada aturan-aturan fundamental dari sebuah masyarakat. Jadi sangat bergantung dari bagaimana negara mendistribusikannya secara adil lewat regulasi-regulasi yang dibuat. Berdasarkan ini, maka Rawls mendefinisikan konsep keadilan sebagai berikut. Ya, konsep keadilan itu adalah kumpulan prinsip-prinsip keadilan yang memberikan pembatasan bagi pembentukan institusi-institusi sosial fundamental
dengan cara menyediakan sejumlah kriteria yang menjadi pedoman bagi struktur dasar masyarakat dalam mendistribusikan social primary goods. Ya, jadi sekali lagi, itu kumpulan prinsip-prinsip keadilan yang memberikan pembatasan bagi pembentukan institusi-institusi sosial fundamental dengan cara menyediakan sejumlah kriteria yang menjadi pedoman bagi struktur dasar masyarakat dalam mendistribusikan apa yang menjadi kebutuhan dasar dari warga masyarakat. Pada posisi paling ekstrim, dapat dikatakan bahwa sebuah konsep keadilan dapat saja terdiri dari satu prinsip keadilan. Misalnya seorang egalitarian yang radikal mengatakan bahwa adil kalau the social primary goods atau nilai-nilai sosial dasar itu dibagi secara sama rata untuk semua. Lebih jauh dari itu harus diingat bahwa Rawls memahami keadilan distributif agak berbeda dari Aristoteles. Aristoteles berpikir tentang sebuah prinsip dasar yang mengatur secara langsung hasil-hasil distribusi individual, sebab ia mengatur perilaku dari seorang petugas negara yang menjalankan pendistribusian. Sementara itu, Rawls membayangkan sebuah prinsip yang secara tidak langsung mengatur hasil-hasil distribusi individual, sebab prinsip dasar tersebut membatasi penataan institusi-institusi sosial fundamental, misalnya aturan-aturan hidup masyarakat yang memiliki konsekuensi bagi proses pendistribusian. Perbedaan ini menjadi lebih jelas lewat contoh pembagian pendapatan dan milik. Jika kita mengikuti pengertian keadilan distributif Aristotelian, maka negara mendistribusikan pendapatan dan milik individual menurut satu prinsip tertentu. Sedangkan dalam perspektif John Rawls, persoalan ini dapat diselesaikan dengan cara di mana orang menempatkan proses penataan semua institusi sosial fundamental yang mempengaruhi pendapatan dan milik setiap individu di bawah satu prinsip keadilan tertentu, atau bisa juga beberapa prinsip keadilan. Rawls juga merujuk pada konsep keadilan Plato. Seperti Plato, Rawls berikhtiar untuk memberikan pendasaran tentang sebuah komunitas politis yang ideal yang secara niscaya melampaui realitas politik sehari-hari. Namun berseberangan dengan Plato, Rawls membayangkan sebuah ideal demokratis tatanan masyarakat yang adil. Hal ini antara lain ditunjukkan lewat konsep sebuah masyarakat yang tertata dengan baik, atau apa yang Rawls namakan well-ordered society. Masyarakat yang tertata dengan baik mengajukan dua tuntutan minimal untuk sebuah negara yang ideal. Ya. Tuntutan itu menurut Rawls yang pertama, semua individu menerima atau mengakui prinsip keadilan yang sama. Lalu yang kedua, institusi-institusi masyarakat bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang diterima secara umum. Jadi di dalam sebuah masyarakat yang tertata dengan baik, tidak hanya terdapat sebuah konsensus umum tentang sebuah konsep keadilan tertentu yang mendapat legitimasi moral, akan tetapi lebih dari itu, prinsip keadilan tersebut dapat direalisasikan secara politis. Baik, sekarang kita memasuki bagian yang kedua, ya, atau bagian ketiga, diberi judul posisi asali, kontrak, dan prinsip-prinsip keadilan. Sekarang kita memasuki inti dari tesis atau pandangan John Rawls tentang keadilan. Seperti tadi sudah diuraikan, pertanyaan atau diskusi tentang keadilan hanya relevan untuk orang-orang yang harus mendistribusikan resources yang terbatas, mau bekerja sama, namun tidak bersikap altruis atau egois murni, dan mencita-citakan rencana hidup yang berbeda. Pertanyaan yang perlu dijawab, atas dasar syarat-syarat ini, bagaimana kita harus merumuskan prinsip-prinsip keadilan. Menurut Rawls, prinsip keadilan itu hanya bisa dirumuskan kalau manusia itu berada pada posisi asali.
dalam posisi asali itu kita atau setiap individu membayangkan suatu situasi tanpa negara, mengkonstruksikan sebuah kondisi di mana orang-orang yang bebas dan setara berdiskusi untuk menata secara adil tatanan hidup bersama. Konstruksi dalam posisi asal ini menghasilkan sebuah prinsip hidup bersama yang fair. Dan Rawls dalam bukunya dia membedakan antara fairness dan justice, antara fair dan fair itu dan just dalam bahasa Indonesia sama-sama berarti adil, tapi menurut Rawls fair itu berarti keadilan prosedural, sedangkan just itu lebih berarti keadilan substansial. Dan kalau Rawls berbicara tentang keadilan distributif di sini, maksudnya adalah keadilan prosedural. Menurut Rawls, para peserta posisi asali memiliki beberapa karakter yang diidealisasikan, yakni memiliki rasionalitas strategis, absennya rasa empati dan iri hati satu sama lain, sehat secara jasmani dan rohani, memiliki interese akan makna keadilan, dan mengembangkan konsep pribadinya tentang kebahagiaan. Dan menurut Rawls, kalau kita berada di dalam posisi asali, kita berada dalam kondisi yang dia sebut kondisi berada di bawah cadar ketidaktahuan, atau dalam term yang digunakan oleh Rawls, veil of ignorance. Dan dalam kondisi ini, kita tidak mengetahui hidup kita di masa depan, jenis kelamin, identitas asal, kepentingan, sikap, talenta, bakat, dan lain-lain. Mungkin kondisi posisi asal ini bisa dijelaskan secara sederhana lewat contoh berikut. Misalnya Anda diundang ke sebuah pesta ulang tahun, ya, dan tuan pesta meminta Anda untuk membagi kue tart ulang tahun itu ke dalam 10 bagian yang sama besar, dan Anda tidak tahu apakah Anda menjadi orang yang pertama atau orang yang terakhir yang mendapatkan bagian dari kue tart yang dibagi tersebut. Dan menurut Rawls, dalam posisi seperti ini, sikap yang paling rasional ialah membagi kue tart itu dalam 10 bagian yang sama besar. Sebab kalau membagi bagian ke dalam bagian-bagian yang tidak sama besar, satu yang paling kecil, satu yang paling besar, bisa jadi Anda mendapat giliran yang terakhir dan mendapat yang paling kecil. Jadi itu kira-kira yang dimaksudkan dengan posisi asali, itu kondisi di mana orang berada di bawah cadar ketidaktahuan. Karena itu menurut Rawls, kalau manusia berada di bawah posisi asali, maka manusia yang bersikap rasional akan menerima dua prinsip keadilan berikut. Yang pertama itu disebut prinsip persamaan, bunyinya setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasar yang paling luas yang dapat dicocokkan dengan kebebasan-kebebasan sejenis untuk semua orang. Ya, itu prinsip pertama. Di sini Rawls menganut egalitarianisme, ya, yang dimaksudkan dengan hak-hak atau kebebasan dasar itu misalnya hak berpendapat, hak untuk mengikuti hati nurani, hak berkumpul, dan sebagainya. Dan distribusi hak-hak dasar ini menurut Rawls harus dilakukan secara sama. Ya. Dan ini berkaitan dengan apa yang di dalam konsep hak asasi manusia itu hak sipil politik. Lalu prinsip yang kedua, dia sebut prinsip ketidaksamaan atau prinsip perbedaan. Bunyinya, ketidaksamaan sosial dan ekonomis diatur sedemikian rupa sehingga pertama menguntungkan terutama orang-orang yang minimal beruntung dan serentak juga melekat pada jabatan-jabatan dan posisi-posisi yang terbuka bagi semua orang dalam keadaan yang menjamin persamaan peluang yang fair. Ya. Prinsip 2 bagian A itu disebut prinsip perbedaan atau difference principle, ya. Itu supaya masyarakat diatur dengan adil, tidak perlu semua orang mendapat hal-hal yang sama. Misalnya subsidi hanya boleh diberikan kepada fakir miskin dan anak terlantar sesuai dengan pasal 34 UUD 45, tapi kepada orang kaya itu tidak diberikan. Ya. Mengapa hal itu dianggap adil? Menurut Rawls, karena prinsip itu dirumuskan dalam posisi asali, di mana kita tidak tahu kita menjadi manusia seperti apa di masa depan. Dengan prinsip perbedaan ini, Rawls sebenarnya meletakkan
apa yang disebut dengan landasan etis untuk konsep welfare state atau negara kesejahteraan modern. Prinsip kedua bagian B itu disebut prinsip persamaan peluang yang fair. Adanya jabatan atau posisi penting mengakibatkan juga ketidaksamaan dalam masyarakat. Sudah dari sedia kala, jabatan-jabatan tinggi sangat didambakan orang bersama fasilitas dan privilegi yang melekat padanya. Hal ini tidak boleh dianggap kurang adil, asalkan jabatan dan posisi itu pada prinsipnya terbuka untuk semua orang. Antara prinsip-prinsip di atas yang tadi saya sudah ulas, terdapat hubungan. Prinsip pertama, kebebasan yang sedapat mungkin sama, harus diberi prioritas mutlak. Prinsip ini tidak pernah boleh dikalahkan oleh prinsip-prinsip lain. Keuntungan ekonomis tidak dapat dijadikan dasar legitimasi untuk melanggar hak-hak dasar. Sedangkan prinsip persamaan peluang yang fair harus ditempatkan di atas prinsip perbedaan. Pada skala nilai dalam masyarakat adil yang dicita-citakan Rawls, paling atas harus ditempatkan hak-hak kebebasan klasik yang adalah HAM, lalu harus dijamin peluang yang sama bagi semua warga negara untuk memangku jabatan yang penting, akhirnya dapat diterima perbedaan sosial ekonomis tertentu demi peningkatan kesejahteraan orang-orang yang minimal beruntung. Dengan prinsip pertama, Rawls menjawab pertanyaan tentang keadilan politik dalam arti sempit. Atas dasar prinsip ini, kita hanya dapat berbicara tentang sebuah masyarakat yang adil secara sempurna jika konstitusi secara setara menjamin hak-hak dasar setiap individu dan menarik garis batas sejauh mungkin bagi ruang-ruang gerak individu untuk berkembang yang dimungkinkan oleh kebebasan dasar tersebut. Konsep keadilan khusus tentang penataan konstitusi politik menuntut secara ketat perlakuan yang sama terhadap semua warga masyarakat. Namun konsep keadilan yang sama memberi ruang posisi yang tidak sama bagi individu-individu dalam penataan institusi-institusi sosial dan ekonomi yang fundamental dengan alasan bahwa ketidaksamaan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip persamaan peluang yang fair dan prinsip perbedaan. Kita melihat apa itu prinsip persamaan peluang yang fair. Prinsip persamaan peluang yang fair menjelaskan bahwa dua individu yang memiliki kompetensi alamiah yang sama serta kesediaan yang sama untuk mengembangkan dan menggunakan kemampuan tersebut harus memiliki peluang secara statistis yang sama untuk menempati sebuah posisi atau sosial atau pekerjaan yang mensyaratkan kemampuan dimaksud. Dengan kata lain, peluang seorang individu untuk mendapatkan sebuah posisi sosial yang atraktif dalam masyarakat, misalnya profesor di sebuah universitas, hanya ditentukan oleh syarat-syarat relevan yang dimiliki oleh individu bersangkutan, seperti misalnya inteligensia, kreativitas, disiplin, dan bukan karena faktor-faktor lain seperti jenis kelamin, warna kulit, asal-usul etnis, atau agama. Dengan prinsip persamaan peluang yang fair, John Rawls sudah jauh melampaui tuntutan sebuah persamaan peluang formal yang dianggap sudah cukup terlaksana jika warga sebuah masyarakat sudah memiliki hak untuk mengusahakan posisi sosial yang diinginkan. Perbedaan antara dua model persamaan peluang tersebut menjadi jelas jika kita mengambil contoh kasus seorang gadis dari kelas sosial rendah dan seorang pemuda dari kasta sosial tinggi, di mana kedua-duanya memiliki tingkat inteligensia, kreativitas, dan disiplin yang sama. Persamaan peluang formal sudah tersedia untuk keduanya jika kedua-duanya tidak dilarang secara hukum untuk meniti karier sebagai profesor di perguruan tinggi. Sebaliknya, persamaan peluang yang fair baru menjadi kenyataan jika peluang bagi gadis dari kasta sosial rendah tadi untuk menjadi profesor di universitas sungguh-sungguh sama besarnya dengan peluang pemuda dari kasta sosial tinggi. Guna menciptakan persamaan peluang yang fair, harus diambil sejumlah kebijakan institusional afirmatif khusus yang melampaui sekadar larangan hukum terhadap praktek diskriminasi sewenang-wenang.
Kebijakan afirmatif ini memungkinkan terwujudnya kondisi bahwa penempatan posisi dan jabatan atraktif tertentu hanya ditentukan oleh faktor-faktor yang sungguh relevan untuk tugas tersebut. Tujuan dari kebijakan afirmatif tersebut ialah memberi peluang yang sama bagi setiap warga negara untuk membentuk dan mewujudkan kompetensi-kompetensi yang relevan guna mendapatkan posisi atau jabatan yang menggiurkan dalam masyarakat. Seberapa jauh konsekuensi politis dari postulat persamaan peluang yang fair dapat ditunjukkan lewat contoh berikut. Kita yakin bahwa dengan kondisi persamaan peluang yang formal saja, peluang substansi gadis dari kasta rendah tadi untuk mengembangkan dan mewujudkan talenta dan bakatnya lebih kecil dibandingkan dengan pemuda yang berasal dari kelas sosial yang tinggi. Alasannya, orang tua si gadis tidak memiliki uang cukup untuk membiayai pendidikan. Lebih dari itu, dibandingkan dengan si pemuda dari kasta tinggi, si gadis akan banyak kehilangan waktu untuk urusan kehamilan dan memelihara anak, karena dia adalah seorang perempuan. Politik persamaan peluang yang fair harus mengkompensasi kekurangan dari gadis atau perempuan tadi. Caranya ialah negara harus memberikan beasiswa kepadanya yang berasal dari kebijakan pajak progresif yang diterapkan oleh negara. Di samping itu, politik juga harus menciptakan kebijakan yang fair sehingga seorang perempuan dalam kompetisi dengan seorang laki-laki yang memiliki kualifikasi yang sama tidak dirugikan hanya karena alasan kehamilan atau mengurus anak. Kompeten paling original dari konsep keadilan khusus adalah prinsip perbedaan. Dengan prinsip ini, Rawls merumuskan secara lebih tepat maksim distribusi dalam konsep keadilan yang umum. Dalam kaitan dengan distribusi keuntungan sosial dan ekonomi, seperti misalnya kekuasaan, otoritas, pendapatan, dan kekayaan, prinsip perbedaan hanya membiarkan terjadinya ketidaksamaan jika ketidaksamaan itu memperbaiki posisi warga masyarakat yang minimal beruntung. Karena itu distribusi barang yang tidak sama selalu dipandang adil jika proses pengurangan ketidaksamaan berdampak pada penataan nilai-nilai primer yang lebih sedikit bagi orang-orang yang minimal beruntung. Maksim distribusi ini didasarkan pada pandangan bahwa posisi setiap individu mengalami perbaikan jika sebuah masyarakat membiarkan warga masyarakat yang lebih berbakat untuk meraih prestasi dan keuntungan khusus dengan catatan bahwa mereka membawa keuntungan bagi semua yang lain, terutama mereka yang minimal beruntung. Dalam kaitan dengan distribusi pendapatan, kebijakan ini merangsang orang untuk membayar pajak. Pada prinsipnya, legitimasi ketidaksamaan ekonomi dan sosial yang berkaitan dengan prinsip perbedaan bersumber pada posisi mereka yang minimal beruntung. Menurut prinsip ini, pendistribusian barang yang adil secara sempurna baru terwujud jika kesejahteraan dari warga masyarakat yang minimal beruntung tidak lagi ditingkatkan dengan cara mengubah kondisi dari kelas sosial yang lebih sejahtera atau mereka yang minimal beruntung mengalami kesejahteraan sehingga tidak membutuhkan bantuan atau subsidi dari negara lagi. Karena itu prinsip perbedaan menetapkan maksimalisasi kesejahteraan yang ketat bagi mereka yang minimal beruntung. Baik, sekarang saya memasuki bagian yang terakhir ya dari uraian saya. Kita melihat satu dua kritik atau diskusi tentang konsep keadilan distributif dari John Rawls ini. Di sini saya hanya membatasi diri pada dua kritikan. Kritikan yang pertama itu diajukan oleh kaum libertarian yang diwakili oleh Robert Nozick, lalu yang kedua sebentar dikemukakan oleh Michael Sandel dari kelompok komunitarian. Kritik Nozick atas konsep keadilan distributif Rawls ditulis dalam bukunya yang berjudul Energy, State, and Utopia. Buku ini ditulis pada tahun 1974. Karya ini menggambarkan paradigma politik libertarianisme. Paradigma ini merupakan sebuah model radikal dari liberalisme. Jadi dia lebih kanan dari liberalisme. Libertarianisme menghendaki privatisasi dan deregulasi, mengkampanyekan sikap oposisi terhadap welfare state, dan politik keadilan distributif. Libertarianisme berjalan beriringan dengan fenomena individualisme di Amerika Serikat
seperti tampak dalam gerakan protes terhadap politik perpajakan progresif. Menurut Nozick, sistem welfare state sangat tidak efektif dan terlalu birokratis. Bahkan ia mencapnya sebagai sesuatu yang amoral. Salah satu tesis paling kontroversial dari buku ini ialah bahwa pemungutan pajak untuk tujuan pemerataan pendapatan disejajarkan dengan praktik perbudakan. Negara ideal adalah negara minimalis menurut Nozick. Tugas negara ialah melindungi hak-hak setiap warga. Negara tidak pernah boleh memaksakan warganya untuk membantu orang lain. Nozick berbicara tentang entitlement teori atau teori landasan hak sebagai basis legitimasi atas hak milik. Teori landasan hak berseberangan dengan teori keadilan Rawls dan teori-teori keadilan pada umumnya yang berorientasi pada hasil. Nozick menarik garis batas antara prinsip keadilan historis genetis seperti yang dia kemukakan dan prinsip hasil atau end result principles. Teori keadilan John Rawls itu dia kategorikan sebagai teori hasil akhir. Dan hasil akhir tersebut dilegitimasi dengan konstruksi cadar ketidaktahuan. Sementara itu teori landasan hak dipandang sebagai teori kepemilikan yang historis. Teori ini memberikan pendasaran atas konsep keadilan dengan menjelaskan bagaimana distribusi itu muncul. Jika distribusi lahir dari landasan hak, maka hal itu dianggap adil dan ini tidak bergantung pada hasil akhirnya. Dan menurut teori landasan hak dari Nozick, ada 3 jalan bagi manusia untuk mengklaim sesuatu sebagai hak miliknya. Yang pertama itu dia sebut prinsip acquisition, artinya seseorang memiliki atau berhak mengklaim sesuatu karena dia bekerja atau menginvestasikan sesuatu terhadap suatu benda atau dengan cara memproduksinya. Lalu yang kedua prinsip transfer, sesuatu itu menjadi milik saya karena saya mendapat hadiah dari orang lain. Kemudian yang ketiga, jalan yang ketiga itu prinsip rectification of injustice, artinya hak kepemilikan atas suatu barang karena barang tersebut diperoleh kembali dari orang yang pernah mencuri atau merampoknya dari orang lain. Di sini kita lihat prinsip kepemilikan atau hak milik dari Robert Nozick itu jelas sangat historis. Jadi saya bekerja, menginvestasikan sesuatu karena itu barang itu menjadi milik saya mendapat hadiah dari seseorang, lalu saya mendapatkan kembali barang yang pernah dirampok di masa lalu. Prosedur kepemilikan atau memperoleh sesuatu itu jelas sangat historis. Struktur distribusi tidak menjadi minat perhatian Nozick dengan alasan tadi. Menurutnya struktur distribusi hanya menjadi penting jika barang-barang itu ibarat mana yang jatuh dari langit. Jika demikian maka orang harus berpikir dengan pola mana ya barang-barang itu harus didistribusikan. Namun faktanya barang-barang tersebut bukan mana yang jatuh dari langit, tapi memiliki asal-usul historis tertentu, yakni karena saya bekerja, mendapat hadiah, mendapat kembali barang yang direbut di masa lalu. Itu kritikan dari Robert Nozick sehingga dia menolak konsep perbedaan yang dikemukakan oleh John Rawls tadi. Lalu yang kedua, kritik dari kelompok komunitarian yang diwakili oleh Michael Sandel, tapi saya tidak akan bahas secara panjang lebar karena sudah dibahas dalam kuliah tahun lalu. Jika Robert Nozick secara tegas menolak penerapan prinsip perbedaan Rawls atau konsep welfare state sebagai sebuah praktik perbudakan, atau pemaksaan bagi orang-orang kaya, Michael Sandel justru melihat prinsip perbedaan sebagai sebuah jalan yang niscaya ditempuh guna menciptakan keadilan sosial. Keadilan sosial dirasakan semakin urgen di masa depan sebab kesenjangan sosial dan kerusakan ekologis lantaran penerapan paradigma pembangunan liberal kapitalistis di masa ini tidak akan mampu menawarkan solusi untuk masa depan. Lebih jauh dari itu, kritik atas konsep libertarian Nozick menunjukkan sejumlah kelemahan fundamental libertarianisme yang harus diatasi guna menciptakan sebuah tatanan masyarakat yang adil. Ya. Saya ingin mengemukakan 2 kelemahan utama dari konsep libertarianisme yang dikemukakan oleh Robert Nozick. Yang pertama, asumsi bahwa solusi pasar bebas lebih baik dari solusi yang ditawarkan oleh negara untuk segala persoalan tidak tepat.
Negara dapat dan harus menciptakan pelayanan-pelayanan khusus yang sering bertentangan dengan kepentingan modal. Kantor pos misalnya harus tetap bekerja, juga kalau tidak mendatangkan profit. Kebutuhan-kebutuhan seperti pendidikan dasar, pelayanan kesehatan dasar, perawatan orang usia lanjut, dan lain-lain tidak dapat dibiarkan berjalan menurut mekanisme pasar bebas. Nampaknya kepercayaan Nozick pada pasar bebas di sini agak naif. Lalu yang kedua, Nozick mengandaikan begitu saja hak-hak individu dan tidak memberi pendasaran. Untuk itu Nozick merujuk pada John Locke. Hak-hak yang diandaikan oleh Nozick adalah hak-hak negatif. Akan tetapi Robert Nozick lupa kalau pemenuhan hak-hak negatif atau hak-hak liberal mengandaikan pengakuan akan hak-hak sosial. Basis-basis sosial dari prinsip-prinsip penghargaan terhadap martabat pribadi seperti diungkapkan oleh John Rawls luput dari perhatian Robert Nozick. Prinsip penghargaan terhadap pribadi manusia tidak hanya berpijak pada apa yang dipikirkan setiap individu. Ia juga bergantung dari pengakuan orang lain, dari basis-basis sosial yang disediakan oleh sebuah komunitas. Libertarianisme adalah filsafat politik untuk orang-orang kaya, terutama orang-orang kaya di Amerika Serikat. Ia tidak menawarkan sebuah ideal keadilan sosial yang dapat diterapkan secara universal. Michael Sandel menunjukkan dalam argumentasinya bahwa perlindungan dan pemenuhan hak-hak liberal atau negatif yang mendapat perhatian khusus dari Robert Nozick hanya mungkin terwujud jika hak-hak sosial dijamin dan mendapat pengakuan dari orang lain serta basis-basis sosial. Michael Sandel juga menggarisbawahi urgensi prinsip perbedaan dalam distribusi hak seperti dikemukakan oleh John Rawls. Akan tetapi menurut Sandel, basis antropologis yang dibangun Rawls untuk memberikan pendasaran atas prinsip-prinsip perbedaan sangat rapuh dan harus direkonstruksi. Kritik Sandel atas Rawls sudah dibahas dalam kuliah Circle tahun lalu, tapi untuk rekan-rekan yang tidak sempat mengikuti kuliah tersebut dapat membacanya dalam artikel saya yang dipublikasi di Jurnal Leroy semester yang lalu dengan judul Tirani Meritokrasi dan Krisis Demokrasi. Baik, sekarang saya masuk ke bagian penutup, bagian keempat, dan saya coba menarik relevansi untuk konteks kita di Indonesia. Konsep keadilan distributif Rawls sangat relevan untuk konteks Indonesia. Para pendiri bangsa Indonesia menekankan pentingnya perwujudan keadilan sosial sebagai tujuan hidup berbangsa. Dalam pembukaan UUD 45 dinyatakan bahwa 2 dari tujuan kehidupan bernegara Indonesia berkaitan dengan usaha mewujudkan keadilan sosial. Pertanyaannya, bagaimana para pendiri negara Indonesia memahami konsep keadilan sosial tersebut? Salah seorang pemikir yang sering dikutip oleh Soekarno ketika berbicara tentang keadilan sosial adalah Fritz Adler. Fritz Adler adalah seorang pemikir neo-Marxis asal Austria, dan pernyataan Adler berikut sering dikutip oleh Bung Karno dalam pidato-pidatonya. Dia mengatakan, demokrasi yang kita kejar janganlah hanya demokrasi politik saja, tapi kita harus mengejar pula demokrasi ekonomi. Negara Indonesia merdeka adalah negara yang demokratis, baik secara politik maupun ekonomi. Kemerdekaan berarti emansipasi dari penjajahan politik dan ekonomi sekaligus. Dengan merujuk pada kedekatan Soekarno dengan pemikir neo-Marxis tadi, maka keadilan sosial yang dimaksudkan oleh para pendiri bangsa Indonesia adalah konsep keadilan versi sosialisme sebagai kritik terhadap kapitalisme eksploitatif penjajahan Belanda. Rawls menggarisbawahi pentingnya hak-hak liberal dan sosial dalam mewujudkan konsep keadilan tersebut. Ya. Jadi saya kira untuk konteks kita Indonesia itu jelas, ya, prinsip perbedaan yang ditekankan oleh John Rawls itu sangat penting, dan ada sejumlah pasal dari konstitusi kita, misalnya pasal 34 UUD 45 di mana fakir, miskin, dan anak terlantar dipelihara oleh negara, itu jelas-jelas sejalan dengan penerapan prinsip perbedaan yang diajarkan oleh John Rawls. Baik, itu kira-kira pemaparan yang bisa saya sampaikan. Semoga pemaparan ini
dapat memancing diskusi lebih dalam, lebih jauh, dan saya harapkan dalam proses diskusi kita bisa mempertajam kembali poin-poin yang sudah dipresentasikan. Saya minta maaf untuk persoalan internet tadi, itu satu yang khas untuk kami di Flores. Ya. Jadi sekali lagi minta maaf.